Di Kengyuan, desa dengan rumah bawah tanah, berumur ribuan tahun. Melihat pepohonan tetapi tidak dapat melihat desa. Masuk ke desa tetapi tidak dapat melihat rumahnya. Masuk ke halaman tetapi tidak dapat melihat pintu. Mendengar suara tetapi tidak dapat melihat orang-orang. Sepenggal kalimat ini merupakan bunyi pepatah kuno mengenai gambaran sebuah pemukiman di daratan Tiongkok. Tempat di mana suatu kehidupan berlangsung dengan balutan penuh keunikan. Dan inilah, di Kengyuan, rumah bawah tanah warisan masa lampau, tempat warga Tiongkok membangun kehidupan selama ribuan tahun. Di Kengyuan, atau disebut Tianjingyuan, merupakan sebuah pemukiman di Tiongkok di mana rumah-rumah dibangun di bawah tanah. Masyarakat setempat juga sering menyebut rumah seperti ini sebagai halaman bawah tanah. Telah ada sejak 4.000 tahun lalu. Di Kengyuan dapat dijumpai di beberapa tempat di Tiongkok. Di Kengyuan telah lama berkembang di daratan Tiongkok. Rumah jenis ini terbentuk berdasarkan kondisi kehidupan masyarakat. Dahulu kala, kondisi kehidupan masyarakat sangat miskin dan tidak mempunyai uang ataupun harta untuk membangun rumah. Untuk itu, mereka menggali lubang dan membangun rumah sebagai tempat berlindung dan menjalani hidup. Masyarakat yang tinggal di Kengyuan sebagian besar memiliki kepercayaan kepada dewa. Seperti sebagian besar wilayah di Tiongkok Utara, mereka adalah pemuja yang bersifat politeistik. Dewa kota, dewa bumi, dewa pintu, dewa dapur, dewa kekayaan, dan guandi, semuanya dipuja. Menurut catatan sejarah, sejak periode kebudayaan Yangzhou, nenek moyang dataran tinggi Shanxi menggali tanah untuk tinggal di dalamnya. Orang-orang ini tinggal di gubuk di dalam lubang berbentuk persegi. Penduduk setempat menggali lubang berbentuk persegi atau persegi panjang dengan panjang sisi 10-12 meter dan kedalaman mencapai 6-7 meter. Kemudian menggali lagi 8-12 gua untuk dijadikan rumah atau tempat tinggal pada keempat sisi dindingnya. Bisa dikatakan, untuk satu petak lubang dapat dihuni banyak orang karena di dalamnya terdapat lebih dari satu rumah. Sebagai jalur akses ke rumah, desa-desa bergaya lubang ini memiliki tangga untuk naik dan turun. Tangga ini berupa lereng lurus dan tangga spiral di sepanjang dinding lubang. Sedangkan untuk mengatasi rumah tergenang air saat hujan, warga menggali lubang sumur sedalam 4-5 meter yang biasa disebut lubang rembesan. Lubang ini digali di tengah halaman untuk menampung dan merembeskan air hujan yang jatuh dari atas rumah. Keuntungan dari hunian bawah tanah adalah tetap sejuk di musim panas dan hangat di musim dingin, serta tahan gempa. Jenis hunian inovatif ini menunjukkan bagaimana Tiongkok kuno beradaptasi dengan lingkungan alam, sekaligus hidup selaras dengannya. Untuk mempercantik di Kengyuan, pemilik biasanya menanam aneka tanaman di tengah halaman rumah. Mulai dari berbagai jenis bunga dan aneka buah-buahan merupakan bagian penting dalam dekorasi halaman rumah. Meski tak sebanyak dahulu, saat ini beberapa desa dengan rumah bergaya di Kengyuan masih dapat dijumpai di Tiongkok, seperti di desa Beiying, distrik Sanzhou. Di desa ini terdapat 81 halaman lubang bawah tanah dan 128 penduduk desa masih tinggal di dalamnya. Ada juga Qiuchan, di mana di desa ini terdapat 115 halaman lubang bawah tanah. Desa Miaoshang adalah desa dengan rumah di Kengyuan paling terkenal dari beberapa desa lainnya di Tiongkok.
Di tempat ini terdapat sekitar 73 halaman lubang bawah tanah. Dari 73 bangunan yang ada, 53 bangunan masih terawat baik dan 20 bangunan telah direnovasi dan diberi tampilan baru. Seiring dengan terus berkembangnya zaman dan semakin membaiknya taraf hidup masyarakat, Dikeng Yuan yang begitu unik secara bertahap mulai ditinggalkan, terutama bagi kaum muda yang menganggap Dikeng Yuan sebagai wujud kemiskinan. Saat ini, di sekitaran Dikeng Yuan juga sudah berdiri banyak rumah di atas tanah, sehingga hal ini mengurangi nilai kemurnian dari Dikeng Yuan itu sendiri. Dahulunya, saat memasuki desa, orang-orang tidak akan menemukan satupun rumah di atas tanah. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah pepohonan dan hamparan tanah kosong seperti tanpa penghuni. Masa keemasan model rumah Dikeng Yuan mencapai puncaknya sekitar tahun 1950-an hingga 1980-an. Pada rentang tahun itu, laju pertumbuhan penduduk yang menghuni Dikeng Yuan meningkat tajam. Namun seiring dengan berjalannya waktu, daya tarik hunian warisan kuno ini mulai perlahan luntur. Meskipun Dikeng Yuan hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas, namun juga memiliki kekurangan seperti ventilasi serta penerangan yang buruk dan relatif lembab. Oleh karena itu, di era modern banyak orang yang pindah dari wilayah tersebut. Hal ini mengakibatkan Dikeng Yuan terbengkalai. Ada pula yang roboh, bahkan berubah menjadi tempat pembuangan sampah. Menurut laporan, ratusan halaman bawah tanah seperti ini hilang setiap tahun di daerah Shanzhou, Tiongkok. Untuk itu, pemerintah setempat mencoba untuk merenovasi beberapa bangunan yang ada dan menjadikannya sebagai destinasi wisata. Rumah-rumah yang dimodernisasi cenderung diperkuat dengan beton dan beberapa bahkan dilengkapi dengan panel surya. Singkatnya, rumah bawah tanah Dikeng Yuan membawa konsep perumahan yang unik dan berbeda dari kebanyakan hunian di belahan bumi lainnya. Secara estetik, rumah bawah tanah Dikeng Yuan menawarkan pengalaman yang menarik dengan suasana yang lebih tenang dan terlindungi dari keramaian dunia. Tempat ini juga merangkum keindahan tradisi, kearifan lokal, dan inovasi dalam suatu karya seni arsitektur yang mengagumkan. Lebih dari sekedar struktur fisik, rumah-rumah ini menjadi titik temu antara masa lalu dan masa kini, menggabungkan elemen-elemen tradisional Cina dengan keberlanjutan modern. Dikeng Yuan bukan hanya menawarkan tempat tinggal yang penuh keunikan, tetapi juga menjadi saksi bisu atas perjalanan manusia kuno dalam membangun kehidupan.